Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan bahasan soal responsi ya. Jadi kemarin ketika kita membicarakan teori bilangan, di sini kita bahas juga sistem kekongruenan linear ya. Di sini konsep kekongruenan linear dulu, yaitu kongruenan linear kelanjar di mana AX kongruen dengan B modulo M ya, untuk M lebih dari 0 dan B sama dengan bulat, maka bisa kita nyatakan dalam persamaan AX sama dengan B tambah KM ya. Kemudian kita bisa cobakan beberapa nilai yang memenuhi ya. Jadi untuk K bilangan bulat dan X bilangan bulat seperti itu, maka di sini akan diperoleh nilai-nilai X ya yang memenuhi gitu ya. Oke, kemudian ada permasalahan sisa China gitu ya. Jadi misalnya ada pernyataan seperti ini ya, tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7, maka bisa kita formulasikan dalam sistem kekongruenan linear seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini ada teorema kan itu ya. Kalau misalkan PBB dari MI dan MC itu 1 ya, maka sistem kongruent tersebut mempunyai solusi uniknya M sama dengan M1 M2 kali Mn. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini solusi dari pertanyaan sanksi di atas gitu ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan cara tersebut ya untuk menyelesaikan responsi gitu ya. Responnya seperti ini ya teman-teman ya. Tentukan penyelesaian dari sistem kekongruenan linear berikut. X kongruen dengan 5 modulo 6, X kongruen dengan 3 modulo 10, X kongruen dengan 8 modulo 13. Nah, untuk kongruen yang pertama yaitu X kongruen dengan 5 modulo 6, kita bisa nyatakan persamaan X sama dengan 6K1 ditambah 5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita ganti X ini gitu ya dengan 6K1 tambah 5. Jadi 6K1 tambah 5 kongruen dengan 3 modulo 10. Nah, selanjutnya 6K1 ini kongruen dengan negatif 2 modulo 10 gitu ya. Nah, jadi ini kita kurangi 5 gitu semuanya. Yang 5 kita kurangi 5 dan 3 kita kurangi 5 sehingga diperoleh seperti ini. Nah, di mana kongruenan ini bisa kita tuliskan dalam persamaan sebagai berikut. 6K1 sama dengan 10M1 kurang 2, atau K1 sama dengan 5M1 kurang 1 dibagi 3. Nah, di mana untuk persamaan ini kita bisa cari nilai-nilai M1 yang bilangan bulat sehingga K1-nya juga bilangan bulat, sehingga diperoleh K1-nya bernilai 3, 8, 13 dan seterusnya, di mana ini bisa kita nyatakan K1-nya ini kongruen dengan 3 modulo 5 gitu ya. Terlihat dari barisan nilai K1 ini mempunyai selisih 5 kan gitu ya. Nah, ditambah 3 di sini. Jadi K1 kongruen 3 modulo 5 atau K1 sama dengan 5K2 gitu ya ditambah 3. Nah, untuk selanjutnya kita bisa gunakan X sama dengan 6K1 tambah 5 ini kita substitusikan ke mana tadi? Tadi awalnya ini ya, X sama dengan 6K1 tambah 5, kemudian yang 5K2 tambah 3 ini kita substitusikan ke sini, K1 yang ini kan gitu ya, seperti ini gitu ya, sehingga diperoleh X sama dengan 30K2 ditambah 23. Nah, selanjutnya kita gunakan kongruenan ketiga, yaitu X kongruen dengan 8 modulo 13, di mana kita bisa gunakan X sama dengan 30K2 tambah 23 ini kan gitu ya. Jadi 30K2 tambah 23 kan dia sama dengan X ya, kongruen dengan 8 modulo 13, di mana kita juga bisa dengan menggunakan sifat kekongruenan itu 30K2 gitu ya,
30K2 ditambah 23. Nah, ini kan sama-sama kita kurangi 26 ya, supaya angkanya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi 4K2 dikurangi 3, kan gitu ya. Kongruen dengan 8 modulo 13. Nah, selanjutnya 4K2 ini kan berarti ini kongruen ya, maaf ya. Kongruen dengan 11 modulo 13. Ya, jadi 4K2 kongruen. Ini garisnya kurang 1. 11 modulo 13. 11 kan diperoleh dari 8 ditambah 3 ya. Sehingga 4K2 ini bisa kita tuliskan sama dengan 13 M2 kemudian ditambah sisanya 4 yaitu 11. Nah, dari persamaan ini kita akan dapatkan M2, bilangan-bilangan bulat M2 yang akhirnya diperoleh K2 yang bilangan bulat juga. Sehingga dari sini akan kita peroleh nilai-nilai K2-nya 6, 19, 32 gitu ya. Jadi ini kan kelipatan 13 semuanya ya. Nah, sehingga K2 ini bisa kita tuliskan kongruen dengan 6 modulo 13 gitu, atau bisa dituliskan dalam bentuk persamaan K2 sama dengan 13 K3 ditambah 6. Nah, dari sini kita substitusikan K2 ini yaitu 13K3 ditambah 6 ya, ke dalam persamaan X sama dengan 30 K2 ditambah 23. K2 nya kita ganti 13 K3 ditambah 6 ditambah 23. Jadi sama dengan 390 K3 ditambah 203. Nah, jadi X sama dengan 390 K3 ditambah 203. Atau X sama dengan 203 modulo 390. Baik, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.